Selanjutnya kita akan masuk ke masing-masing unit usaha. Jadi di sini ada yang namanya usaha jasa. Jadi kalau memang yayasannya itu mempunyai unit usaha yang memang untuk mendapatkan bukan donasi ya, tapi mendapatkan biaya misalnya untuk operasional dari menyewakan lahan, seperti contoh menyewakan kios ataupun menyewakan tempat untuk ATM gitu misalnya. Nah, itu bisa dimasukkan ke jasa ini kalau memang fokusnya di jasa. Jadi di mana nanti pendapatan dari jasa itu memang digunakan untuk kebutuhan operasional, kebutuhan program ataupun kebutuhan yang memang bisa dihandle oleh pendapatan jasa tadi. Di sini teman-teman bisa mengisikan nama pelanggannya terlebih dahulu, misalnya ID 01, nama pelanggannya misalnya menyewakan kios Pak Budi, ya keterangannya diisikan bebas. Jadi nama ini sebenarnya lebih ke untuk memonitor kalau ada kalau ingin dibuatkan ada invoice dan memonitor siapa saja yang berhubungan dengan unit usaha jasa. Jadi kemudian daftar produk jasanya kita bisa isi, misalnya ada sewa kios, kemudian sewa tempat, ya, misalnya jasa guru ngaji misalnya ya. Jadi ini bisa jadi usaha yayasan di mana nanti ada guru ngaji yang dibayar, tapi guru ngajinya juga under yayasan untuk menyelenggarakan pembelajaran ngajinya. Ya. Kemudian penjualan jasanya nanti kita bisa isikan di sini, misalnya ada jasa terjual, kita isikan tanggal 1 Januari 19, nomor faktur. Nomor faktur ini kita bisa isi, ini nomor faktur harus kita isi terlebih dahulu. Jadi sebelum ke usaha jasa, di sini ada daftar nomor ya. Jadi di sini untuk nomor tanda terima, ini ada nomor kwitansi, kita bisa isi KU 001. Kemudian nomor invoice, INP 001. Nanti di bagian biru ini nanti akan muncul data apabila nomor kwitansi ini digunakan. Nanti akan muncul di bagian urean. Pada saat kita mengisi urean di penerimaan atau lain-lain, nanti urean itu akan muncul di sini yang menandakan bahwa nomor kwitansi ini dipakai untuk keperluan tanda terima dari transaksi tersebut. Oke. Kemudian untuk penjualan jasa kita bisa isikan misalnya tanggal 1 Januari 19. Kemudian nomor faktur, tadi dari yang sudah kita isikan kita bisa pilih ya. Tuh, kemudian nama pelanggan tadi yang sudah kita isi juga. Nah, kemudian ureannya misalnya transaksi pembayaran sewa kios. Kemudian kategori penjualan jasanya ini sewa kios ya. Nomor urut faktur ini kalau kita misalnya ada lebih dari satu nomor. Jadi kita ke bagian cetak invoice ya. Jadi nomor urut faktur ini 1, 2 ini adalah nomor urut faktur. Jadi kita harus mengisi, kalau misalnya satu transaksi kita bisa mengisi di angka 1. Ya, nomor 1. Total pembayaran, misalnya sewa kiosnya 500.000 per bulan. Ya. Nah, rekeningnya, ini kita bisa isikan rekeningnya, misalnya BCA, kategori pendapatan laba ruginya misalnya adalah pendapatan jasa. Nah, programnya kalau berkaitan dengan program, kalau tidak dikosongkan. Kemudian di sini batasannya adalah tanpa pembatasan. Tanggal jatuh tempo kalau misalnya transaksinya piutang. Ya. Jadi kalau penjualan ini dia yang dicetaknya adalah invoice. Jadi kalau kita dari sini, kalau kita pilih ini nomor 1, nanti dia akan muncul informasi transaksinya di sini. Ya. Itu untuk penjualan jasa. Kemudian ini adalah transaksinya yang
sifatnya tunai. Nah, kalau transaksinya sifatnya piutang, jadi di sini saya copy juga, misalnya untuk customer yang lain. Ya. Jadi, atau anggap saja ini yang sama ya. Misalnya untuk pembayaran bulan berikutnya, invoice-nya 2. Ini nomor urut tetap 1. Nah, di sini misalnya transaksinya adalah piutang. Kita bisa mengisikan di sini piutang usaha, dan di sini kategori pendapatannya sama, pendapatan jasa. Setelah itu di sini tanpa pembatasan. Ya, ini kalau misalnya dia piutang, tidak bayar langsung, dan kemudian misalnya tanggalnya kita bisa isi, tanggal jatuh temponya adalah misalnya tanggal 10 Februari 19. Jadi kalau kita nanti memilih di bagian ya, invoice ini kita bisa ganti menjadi invoice ya. Kemudian kita pilih invoice yang kedua. Jadi nanti akan muncul datanya di sini ya, termasuk tanggal jatuh temponya tadi. Oke, itu untuk penjualan jasa. Oh, kemudian untuk pembayarannya bagaimana? Untuk pembayaran kita bisa mengisikan data yang sama. Jadi ini saya copy ya. Ini 7 Februari 19, misalnya sudah dibayarkan. Nah, di sini yang harus dipilih adalah di sini menjadi rekeningnya misalnya by BCA. Di sini kita memilihnya adalah harus piutang usaha. Ya. Ini kalau yang transaksinya piutang. Untuk penjualan jasa itu kemudian ada rekap penjualan jasa. Ini rekap total ya, dari sewa kios, penjualan. Ini hubungannya kalau ada biaya yang berkaitan dengan jasa, ini dimasukkan di mana? Dimasukkannya adalah di pengeluaran umum. Ini masih kosong, tapi kalau ini saya kasih contoh, kalau tadi jasa, misalnya 1 Januari 19 ya, kemudian ada jumlah 100.000 misalnya untuk pembelian kunci baru kios ya. Nah, di sini pengeluarannya cash, kategori laporannya biaya penjualan jasa, programnya tidak ada ya. Batasannya ini tanpa pembatasan. Nah, di sini kategori penjualan jasanya, misalnya kita mau membagi, ini kita bisa tulis sewa kios. Ya. Unit usahanya kita masukkan di sini adalah Aroda. Ya, jadi kalau kita lihat di rekap penjualan jasa tadi, ini akan muncul biayanya 100.000. Ya, itu untuk rekap penjualan jasa.